Ibu-ibu, sekarang kita akan membentuk kelompok, tapi sebelumnya kita berpasangan dulu. Kita bisa berdiri dulu semua, berdiri dulu. Ya, jadi berdiri, kemudian cari pasangannya masing-masing. Jadi satu orang, satu pasangan ya, satu pasangan. Tapi jangan sama tetangga begitu dekat-dekat rumah, tapi berjauhan. Dan sampai Ibu Neni sama Ibu Tini berdekatan itu tetangga kita tuh, jadi cari pasangan yang lain. Ya, sudah dapat semua pasangannya? Ya sudah. Selanjutnya sini ibu-ibu silakan ceritakan pengalamannya yang pernah anaknya merasakan diare. Jadi kita ceritakan apa sebenarnya penyebabnya itu diare. Terus bagaimana ibu tahu itu anak kita terkena diare atau tidak. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika dia merasakan diare dan bagaimana cara pengobatannya. Jadi silakan ibu berdiskusi. Saya kasih waktu 3 menit. Jadi yang pertama, apa penyebab diare, terus bagaimana yang dirasakan anaknya, terus yang ketiga bagaimana cara mengatasinya atau mengobatinya. Jadi ya silakan kita mulai. Oke, waktunya sudah cukup 3 menit. Sekarang saatnya kita membentuk kelompok. Tadi yang berpasangan itu, sekarang cari pasangannya lagi. Jadi satu kelompok itu 3 pasang, artinya 6 orang. Dik, ya berarti artinya 6 orang. Sekarang berbentuk kelompok. Silakan, ayo percepat. Ayo sambil tepuk tangan. Ayo. Ya, oke, sudah siap. Oke, sekarang ibu-ibu silahkan ibu-ibu lagi kembali bercerita sebenarnya apa penyebab diare itu. Ya, jadi ini kita akan membahas tentang diare di sesi ini. Jadi apa penyebab diare, terus bagaimana cara pengobatannya, saling kita berbagi satu sama lain di kelompok kita. Nah, setelah itu silakan ibu bercerita. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Nini. Perwakilan dari kelompok apa tadi? Kelompok Utalip, Di. Iya, kelompok Utalip. Terus juga kelompoknya Ibu Tuti. Terima kasih Bu Tuti dari perwakilan Umar, kelompok Umar yang sudah bercerita pengalamannya mengenai masalah diare. Nah, saya mau bercerita sedikit tentang diare. Jadi diare itu merupakan BAB, buang air besar, buat BAB yang bentuknya encer. Jadi BAB itu berbentuk encer. Jadi kita BAB-nya itu lebih dari 3 kali. Kan biasanya kalau normalnya itu kita BAB dalam sehari itu 3 kali. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 kali baru bentuknya juga encer, itu biasanya menandakan bahwa kita terkena diare. Kemudian kalau misalkan anak-anak yang masih menyusui, itu biasanya diarenya itu BAB-nya itu lebih dari 6 kali gitu kalau anak-anak seperti itu. Nah, kalau misalkan anak-anak kita sudah terkena diare, apa biasa caranya untuk mengobati? Gampang saja. Kalau misalnya terkena diare, anak kita lebih bagusnya kalau kita minumkan segera Oralit, ya. Oralit dikit, ditahu ini Oralit atau tablet zinc namanya. Tablet zinc, ya. Jadi tablet zinc itu dicampurkan ke dalam minumannya, air putih, kemudian mereka minum. Nah, itu cara mengobatinya. Namun sebenarnya ada pepatah mengatakan lebih baiknya menangani daripada mengobati, mencegah. Ya, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Kenapa? Karena kalau misalnya mencegah kan belum pakai kena ini, tapi kalau mengobati jangan sampai susah sembuhnya. Jadi caranya supaya bisa mencegah diare, ada baiknya ini ibu-ibu buat ibu-ibu yang memiliki balita, ketika memang sudah membersihkan anaknya, kotoran anaknya, segera mencuci tangannya pakai sabun, ya, pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian paling penting itu jaga kebersihan rumah dan lingkungan kita.
mulai dari kukunya. Kan kuku itu tercampur dengan tanah, bagusnya kalau kuku itu dilihat kukunya nata panjang, segera usahakan untuk disuruh potong. Apalagi kalau hitam itu banyak sekali, luar biasa itu, luar biasa itu tai-tainya. Iya, kotorannya di tai-tai ya, kotorannya. Jadi itu cara mencegah. Jadi jaga kebersihan, sering-sering untuk mencuci tangan pakai sabun, itu yang paling penting. Karena sebenarnya diare itu sangat berbahaya, apalagi untuk anak-anak. Kenapa? Karena dengan anak-anak terkena diare, cairan dalam tubuhnya itu akan berkurang. Jadi banyak kehilangan cairan di dalam tubuh, dan penyebabnya bisa-bisa akan terjadi kematian pada anak. Jadi makanya jaga baik-baik anak kita, kalau bisa mulai dari sekarang lindungi anak kita dengan cara menjaga kebersihannya, terus mandi ya 3 kali sehari misalkan. Apalagi kalau dataran tinggi begini dingin, usahakan mandi sering, bersih-bersih, cuci tangan pakai sabun, sebelum tidur cuci kaki gitu. Dan juga bisa kalau misalkan makanannya itu makanan-makanan sayur, makanan yang bergizi, buah-buahan yang segar, itu bisa mencegah diare. Ya, jadi buat ibu-ibu untuk masalah diare hari ini cukup sampai di sini. Jadi saya harapkan semoga materi yang kita dapatkan ini bermanfaat dan tidak hilang. Sampai di rumah bisa dibaca-baca lagi buku pintar tak, supaya nanti pertemuan minggu depan masih diingat materi yang akan yang didapatkan hari ini. Iya, terima kasih banyak ibu-ibu. Kita lanjut ke langkah selanjutnya.